Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musallian ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin dan Bunyai Sing, dan juga Amir Syihabuddin Syifa, sudah asatidz ustadzah yang hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang luar biasa yang kami dapatkan dari Jogja bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini, yang mana menjadi sentral dakwah Al-Haramain di bawah bimbingan beliau Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Asatidz ustadzah Allah, di dalam forum ini nanti kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana awal kegelisahan kita, karena kita salah satu yang diamanai oleh Ustadz Masruri terkait di UMI daerah Yogyakarta. Pada mulanya kita mengalami sebuah kegelisahan karena di dalam tuntutan yang harus kita lakukan yang ada di daerah, yaitu diantaranya adalah bacaan Al-Quran dengan tartil, kemudian yang kedua adalah sholat 5 waktu atau sholat baik tanpa disuruh, dan yang ketiga adalah birrul walidain. Pada waktu itu, saudara jamaah rahimakumullah, di dalam hal pertama yang disampaikan oleh Ustadz Masruri, alhamdulillah kita telah mewujudkannya melalui dengan kegiatan khotmul Quran dan imtihan sebagaimana standar yang ada di metode UMI. Kemudian kita bingung mulai masuk hal yang kedua, bagaimana kita menanamkan sholat yang baik kepada anak-anak kita, karena kita juga pengajar TPA yang ada di masjid-masjid, juga di TPQ, utamanya di lembaga. Akhirnya kurang lebih 1-2 tahun yang lalu kita sowan kepada Abina di sini di Ma'had Nurul Haramain. Kita diberi beberapa wejangan terkait dengan langkah dakwah yang ada pada standarisasi materi sholat, sehingga kita mulai berikhtiar bagaimana kita memaksimalkan anak-anak kita maupun jamaah kita memahami sholat dengan baik melalui buku Kaifatus Sholli. Sehingga setelah kepulangan kita dari Pujon, bisa ditunjukkan Ustadz slide-nya, kita mengadakan pertemuan dengan tim KTC Al-Haramain, alhamdulillah selama 2 hari pada waktu itu, sehingga kita membahas bagaimana rumusan-rumusan terkait pembelajaran sholat ini sampai diterima di masyarakat Jogja yang notabene banyak sekali culture, banyak sekali background, ada sebagian yang hijau, yang biru paling banyak, dan juga yang hitam juga banyak, sehingga kita merumuskan dengan Ustadz Andi, Ustadz Masyuda, Ustadz Muhim dan lainnya. Alhamdulillah sampai sekarang, kemarin di kegiatan terakhir ketika Khotaman Akbar ini bisa diterima terkait dengan masyarakat. Ini awal langkah dakwah kita Ustadz, ketika masih ingat Ustadz Masyuda dan Ustadz Andi. Kita selama 2 hari di sini eyel-eyelan bagaimana ini bahasa yang tepat yang bisa kita sampaikan kepada anak dan lain sebagainya. Ini adalah awal daripada pergerakan kita. Dari sini sahabat kita sudah mendapat masukan yang dikira cukup ya dari Master Trainer Kaifatus Sholli. Akhirnya kita mulai memberanikan diri untuk melanjutkan bagaimana pembelajaran Al-Quran, utamanya di bidang sholat ini kita mulai. Nah, mulai kita dari bapak-bapak Ustadz, di sini kita mulai standarisasi. Setiap kali kita ada kegiatan ya, mau masuk jam TPQ, jam kelas bapak-bapak, taman kawak-kawak, kita mulai bagaimana sholatnya ini kita ajarkan sesuai dengan yang kita dapatkan dari asatidzah yang ada di bawah bimbingan Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan video Ustadz di kegiatan standarisasi yang di dewasa. Bisa diputar Ustadz, minta tolong. Suara ibu-ibu aja saya dengar, suara bapak-bapak lemah sekali, hanya makhluk halus yang bisa mendengar kayaknya. Coba bapak, masa semuanya berdoa? Allahumma
Kita ulang bersama ya dengan mengangkat kedua telapak tangan. Doa masuk sok. Allahumma adini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Iya betul. Apa saja sih bahaya sok tidak sok? Iya. Walaupun statusnya juga bapak-bapak, kami di sini memperlakukan bagaimana mereka sebagai anak-anak, Ustaz. Sehingga dengan pola itulah, alhamdulillah selama ini dakwah Kaifatus Sholli, utamanya di TPQ bisa diterima oleh masyarakat. Dan ini beberapa contoh di kegiatan anak-anak, ya kita standarkan terkait dengan beberapa kegiatan sholat. Dan alhamdulillah di dalam proses pengajarannya kita lakukan sehingga nanti di dalam proses munakosanya juga sudah tuntas di sini. Mohon diputar, Ustaz, di contoh videonya sedikit. Itu saja terkait dengan di langkah kita bagaimana maksimalkan di Kaifatus Sholli. Alhamdulillah di kegiatan Kaifatus Sholli di santri di DPK kita kurang lebih jumlahnya sekitar 500-an sebelum pandemi. Alhamdulillah bisa kita maksimalkan di terkait pengajaran Kaifatus Sholli. Dan dengan adanya kitab Kaifatus Sholli ini yang disusun oleh Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, kita sangat senang sekali dan mendapat respon yang luar biasa dari jamaah, sehingga tidak hanya pada TPQ percontohan kali ini akhirnya berimbas kepada beberapa lembaga yang memang kedepannya akan menerapkan di Kaifatus Sholli, sehingga kami ingin nanti kedepannya ada standarisasi Ustadz, utamanya di daerah Yogyakarta, supaya dakwah di Kaifatus Sholli ini bisa kita masukkan otomatis beberapa lembaga, karena sampai saat ini kurang lebih ada 70 lembaga yang memang harus dan bisa kita standarkan Ustadz, utamanya di lembaga non formal. Kita ada di 70 lembaga ini di Jogja sebagai lembaga pengguna
sampai dengan akhir tahun 2020. Sehingga dengan hal ini kami mohonkan terkait dengan latar belakang memang kondisi lembaga formal di masa pandemi ini kita kurang maksimal Ustadz, sehingga kita fokuskan di lembaga non formal. Sementara di lembaga non formal itu terkait dengan ujian akhirnya mereka nanti harus ada kegiatan wudhu, sholat dan doa, maka kami menginginkan nanti ada standarisasi terkait dengan materi-materi tersebut sehingga nanti utamanya di Kaifatus Sholi ini bisa masuk di dakwah di lembaga-lembaga formal. Selanjutnya yang ketiga, kami membutuhkan tentang dakwah Kaifatus Sholi karena banyaknya lembaga yang membutuhkan standarisasi materi ajar sholat Ustadz, tidak hanya di lembaga non formal tapi juga di guru-guru PAI yang selama ini memang ada yang curhat ke kita, ada yang minta masukan ke kita terkait dengan standarisasi sholat ini enaknya yang digunakan yang bagaimana, karena terkait dengan culture Jogja berbeda-beda tadi saya sampaikan, sehingga kita memang dirasa perlu bagaimana sholat ini kita masukkan di dalam pembelajaran mereka, utamanya yang sesuai dengan rujukan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ini tentang standarisasi materi munakosyah lembaga non formal Ustadz yang kita butuhkan ya. Tadi di wudhu, sholat dan doa, kami setiap hari bagaimana para trainer utamanya di daerah ini harus mendapat standarisasi, harus menghafalkan dari pasal 1 sampai dengan pasal 18, ini kami minta hafal semuanya, sehingga kalau memang dengan hafal dari beberapa pasal tersebut nanti kedepannya akan semakin mudah untuk mendakwahkan di situ. Dan yang selanjutnya adalah kami mengukur standarisasi kinerja trainer utamanya yang bagian munakosyah, karena terkait dengan munakosyah yang sholat ini kita sering rancu Ustaz, yang diajarkan materinya apa, kita mengujinya dengan apa. Yang diajarkan materi ini ternyata nggak cocok dengan materi yang diujikan. Maka dari itu di sini kita sangat butuh sekali bagaimana nanti para guru-guru di lembaga ini bisa mengajarkan di materi Kaifatus Sholi sehingga nanti ketika munakosah sinkron, bukan yang diajarkan A tapi yang diujikan B, nanti nggak nyambung di sini. Dan yang terakhir adalah ini dari imbas terkait dengan percontohan kita lembaga TPQ Kitisi Al-Madi yang sudah menuntaskan sampai dengan program Kaifatus Sholi di Khotaman Akbar kemarin, dan alhamdulillah responnya luar biasa, tidak hanya di Jogja, sebagian juga ada yang datang dari luar daerah. Nah ini nanti kita perlu evaluasi lagi bagaimana Kaifatus Sholi bisa kita lanjutkan dakwahnya melalui lembaga-lembaga yang ada di binaan Umi Foundation. Untuk itu nanti sekiranya Ustadz Koko bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang memang bisa kita butuhkan Ustadz untuk menunjang di kegiatan dakwah yang selama ini kita lakukan. Mohon nanti untuk dikoreksi Ustadz sekiranya perlu ada tambahan dari asatidz dan ustadzah sekalian, sehingga kita perlu tim Yogyakarta membutuhkan standarisasi trainer untuk Kaifatus Sholi yang jadwalnya alhamdulillah sudah didapatkan di tanggal 7, 8, 9 April besok insya Allah.